Hai, kali ini bersama dengan anak saham Indo, sahabat cuan kalian ya. Kali ini kita akan bahas tentang beberapa wishlist dari anak saham Indo, terutama di wishlist kita, terutama di emas-emasan ya. Karena sudah mulai masuk Januari, biasanya emas akan ada penguatan yang cukup signifikan. Sebelumnya kita bahas ISG dulu. ISG di 13 Januari, Jumat 13 Januari ditutup menguat 0,18 poin. Setelah sebelumnya sempat anjlok di 6.570-an yang sudah kena supportnya secara teknikal ya. Kemungkinan kalau ini ISG-nya membaik akan bisa mantul sampai di 6.700 ya. Ada resistnya di MA20-nya. Di MA20. Jadi kita juga berdoa agar ISG selalu membaik biar kita terus cuan ya. Oke, mungkin saham emas-emasan pertama kita dari Antam ya, dari Antam. Oke. Antam selama 5 hari perdagangan di minggu kedua Januarinya kita lihat menguat terus ya selama 5 hari berturut-turut, dan juga mulai break dari MA 200-nya, sudah mulai di atas, terakhir hanya mengenai aja dan ditutup di atas MA 200. Kalau kita lihat ini membentuk pola ascending triangle ya. Kalau kita lihat potensinya Antam ini ya, Antam kalau bisa break dari 2200-nya, 2220-nya, bisa dalam jangka menengahnya itu kita lihat di sini bisa sampai dengan support quote sebelumnya di 2900-an ya, 2900-an. Oke, 2900-an. Kalau kita lihat secara indikator klasiknya mulai ada dead cross ya, karena memang udah naik terlalu tinggi, udah di 91 poin, dan juga ini mungkin harusnya ada penurunan dulu ya untuk nanti sebelumnya menguat lagi. Nanti setelahnya menguat lagi, kalau kita lihat dari bandar detektornya ada ZP, ada BB, ada CS, ada KK yang juga akum ya. Kalau secara indikator juga big akumulasi. Ada YP, ada AK sedikit yang jualan, tapi masih lebih banyak ZP ya. Jadi kalau di total dari YP, AK, PD ini ternyata diborongnya sama ZP secara bandarmologi. Jadi kalau target kita dalam beberapa waktu ke depan, Antam kalau bisa break dari 2230-nya, itu kemungkinan bisa mencapai ke 2900. Mungkin sebelumnya akan ada resisten di 2000. Oh, sorry. Mungkin sebelumnya akan ada resisten di 2560-an ya, sebelum nanti bisa break lebih jauh kalau dalam jangka menengahnya. Kemudian kalau kita lihat, kemudian yang juga cukup masif di MDKA ya, MDKA atau Medical Copper. MDKA ini kalau kita lihat juga sudah rally selama hampir 2 mingguan juga sudah rally ya. Udah rally terus ini 2 mingguan. Juga sudah di atas MA 200-nya, sekarang belum menembus ya di support di resistennya di 4560. Dan juga secara indikator stasiknya sudah menunjukkan over ya. Mungkin MDK akan turun dulu, retrace sampai di supportnya di 4320, atau mungkin kalau lebih jauhnya di 3900-an lagi ya. Tapi kalau 3900 sepertinya enggak ya, kemungkinan kita berdoa aja mungkin dia akan melemah sebentar di 4320-an, sebelumnya nanti akan menguat
menutup gap ya. Di sini ada gap nih, kalau kita lihat di sini ada gap di 4.800-an ya. Jadi lumayan tuh kalau kita ukur mungkin kita ukur potensinya juga lumayan ya. Kalau misalnya dia bisa break sampai dengan itu ke area gapnya, bisa nutup gapnya, bisa ada sampai 9%-an lebih ya, 9%-an lebih kalau dia berhasil breakout. Kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan, kemungkinan 1-2 minggu ke depan bisa akan ada breakout kalau sudah kuat, karena memang juga secara MA-nya MA 100-nya sudah tertembus, tinggal menunggu untuk bisa break di MA 200-nya. Di MA 200-nya ya. Dan kalau kita lihat secara bandar detektornya juga masih akumulasi ya, akumulasi. Di sini ada GR, ada KAZ, ada ZP lagi akum juga di saham emas-emasan, ada YU. Kemudian yang buang ada BB, ada AK, ada BK ya. Ada asing juga ini. Kalau yang merah itu asing, kalau yang ungu itu lokal, kemudian kalau yang hijau itu BUMN. Ada akumulasi, tapi di sini juga cukup lumayan ya, cukup lumayan. Oke, saham kemudiannya adalah PSAB atau J-Resource ya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau J-Resource kita lihat selama beberapa waktu ke belakang, 2 minggu ke belakang juga sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Terakhir pada Jumat kemarin ditutup menguat 4,20 poin di 124. Setelah sebelumnya pada 11 Januari di sini ada penguatan yang cukup masif secara volume, bisa kita lihat. Kemudian sempat ada penurunan tapi masih tertahan di MA 200-nya. Penurunannya juga cuman diikuti oleh volume kecil dan masih ada akumulasi di Jumat kemarin. Kalau kita lihat PSAB mungkin akan menguji retracenya di 130 sampai 131, di mana itu adalah yang tertinggi di tanggal 11 kemarin. Sebelum nantinya PSAB akan berada di wilayah demand terbarunya di 135 sampai dengan 145 sebagai support barunya nanti ya. Kalau kita lihat secara potensinya, akan ada sekitar 16%-an, hampir 17% ya, sampai dengan sampai dengan resisten di 145. Secara bandarmologi kita juga lihat di sini masih ada akumulasi meskipun sudah tidak besar, dipimpin oleh CC, ada MG juga, ada IU, dan di sini ada PD, ada ZP dan YP yang jualan. Tapi kalau PSAB ini kalau kita lihat memang juga potensinya masih bagus dan juga sudah break ya, terutama sudah break di MA 200, kemungkinan bisa membentuk wave baru ya, kita berdoa aja. Kemudian ada juga Archie Indonesia nih ya, Archie Indonesia. Oke, kalau kita lihat di sini Archie secara perdagangan memang masih cukup sideways, tapi kalau secara indikator menunjukkan ke arah positif, kemudian masih tertahan di wilayah sideways-nya ya di sini. Oke. Kalau bisa break terdekatnya akan ada di dari Archie akan menuju ke MA 200 yang juga akan menjadi support kuatnya. Kemungkinan bisa ada potensial cuannya di 6,4%-an ya, 6,4%-an. Semoga aja ya ini, karena secara indikator juga masih di area positifnya, secara MACD secara stokastik juga masih bergerak ke atas. Kemudian secara bandar detektornya memang ada jualan yang dari YP, dari AK,
dari Esking, tapi yang beli di sini juga kalau kita lihat ini broker-broker lokal ya, atau retail ya, broker-broker retail, sorry, maaf, broker-broker retail yang melakukan pembelian. Tapi kalau kita lihat di sini dari anak saham Indo juga masih melihat untuk skala potensi cuannya, karena harganya juga masih cukup murah, di 300-an ya potensi cuannya. Kalau dari 338 kemarin masih bisa ke 360 secara potensi. Oke, mungkin sementara itu aja dulu sahabat-sahabat cuan sekalian, sahabat anak saham Indo. Jadi semoga kita bisa cuan bareng-bareng ya. Mungkin untuk ulasan lebih lanjut akan kita bahas lagi waktu ke depan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk kemajuan channel ini agar bisa tetap memberikan informasi-informasi yang bisa memberikan sahabat-sahabat sekalian wawasan terbaru seputar saham. Terima kasih, see you.